Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, dari wajahnya kelihatan sekali ya, segar-segar dan ingin sekali mendengar penjelasan Ibu hari ini. Jadi langsung saja perkenalkan, nama Ibu Yosefin Sulistawati Dewi Ano. Jadi adik-adik bisa memanggil saya Ibu Dewi. Jadi hari ini kita 20 menit ya. Oke adik-adik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia. Jadi mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu konsep ruang? Oke, terima kasih. Jadi konsep ruang itu adalah tempat di mana terdapat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan untuk melangsungkan hidupnya. Konsep tentang ruang merupakan salah satu yang harus dipahami dalam mempelajari geografi. Konsep ruang salah satu konsep dalam geografi yang paling mendasar akan fundamental. Yang berikut interaksi antar ruang di Indonesia. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia antara lain adalah mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Interaksi ruang terjadi karena terdapat perbedaan karakteristik antara ruang yang satu dan ruang lainnya di permukaan bumi. Karakteristik ini kemungkinan menciptakan saling keterkaitan antar ruang dan mendorong terjadinya interaksi. Bentuk 4 contoh interaksi dalam ruang antara lain kegiatan ekspor-impor negara yang satu dengan negara lainnya. Pekerja dari luar Kalimantan misalnya datang ke pulau tersebut untuk menjadi pekerja tambang. Pertukaran informasi antara negara yang satu dengan negara lainnya melalui televisi. Yang berikut, interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Interaksi antar ruang merupakan saling berhubungan antara gejala-gejala pada tempat-tempat dan area yang berbeda-beda di dunia. Semua tempat di permukaan bumi ini diikat oleh kekuatan alam dan manusia. Lebih lanjut, mari kita bahas pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek yang pertama, ekonomi. Setiap manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan. Jadi Ibu ulangi lagi, setiap manusia pasti ingin memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya, dikarenakan pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup. Dalam hal ini, memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki kebutuhan tidak terbatas. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya sangat terbatas. Sehingga ada kebutuhan yang pastinya tidak terpenuhi. Untuk itu perlu berinteraksi dengan daerah lain. Contoh, penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Yang berikut, sosial. Dalam kehidupannya, manusia dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Karena secara kodratnya, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Interaksi sosial ini akan terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.
Lebih dari itu, sekedar interaksi sosial, manusia juga membutuhkan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikut, budaya. Interaksi antar ruang yang terjadi berpengaruh terhadap aspek budaya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu, antar kelompok, dari latar belakang budaya yang berbeda. Interaksi antar budaya terjadi ketika ada interaksi antar ruang di permukaan bumi. Contohnya, apabila kita pergi ke suatu wilayah di permukaan bumi ini, maka kita harus berinteraksi dengan budaya yang ada agar bisa diterima oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, pendidikan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Kondisi yang berbeda berpengaruh terhadap pendidikan. Contohnya, daerah pegunungan akan sulit menemukan sekolah karena kondisi daerah yang terjadi, maka penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk memperoleh pendidikan harus pergi ke daerah lain, misalnya di dataran rendah banyak didirikan sekolah-sekolah. Baik adik-adik, mungkin dari penjelasan ibu tadi, mungkin ada yang belum mengerti. Iya, sudah mengerti semua ya. Jadi, ibu ambil kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi tidak bisa melangsungkan hidupnya secara sendiri-sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Jadi konsep tentang ruang merupakan salah satu yang harus dipelajari dan harus dipahami geografinya. Jadi sekian untuk hari ini, terima kasih.